Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Huda, NIM 202101010069 dari kelas A3 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penilaian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Metode Demonstrasi pada materi sholat fardu kelas 7 SMP Al-Furqon Jember. Sebelumnya, pokok pembahasan yang akan saya bahas ada 3, yaitu pendahuluan, kemudian kajian teori dan hipotesis, dan metodologi penelitian. Pada bab pertama, yaitu pendahuluan, akan mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian, latar belakang masalah apa yang saya temui di judul saya, yaitu permasalahan pembelajaran yang terjadi pada materi sholat fardu di kelas 7 pada SMP Al-Furqon Jember ini disebabkan karena proses pembelajaran yang lebih sering menghafal daripada praktik dan juga keaktifan peserta didik masih belum maksimal. Kemudian berdasarkan analisa pada SMP ini yang terdiri dari 15 peserta didik, hanya 5 peserta didik yang dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi peneliti meyakini bahwa dengan metode demonstrasi mampu meningkatkan pemahaman serta keaktifan peserta didik. Kemudian rumusan masalah, yaitu bagaimana cara dalam peningkatan pemahaman tentang penerapan metode demonstrasi pada materi sholat fardu di kelas 7 pada SMP Al-Furqon Jember. Dan untuk tujuan penelitian yaitu mengetahui peningkatan pemahaman tentang penerapan pembelajaran materi sholat fardu kelas 7 di SMP Al-Furqon Jember. Kemudian manfaat penelitiannya untuk bagi peneliti adalah mengetahui seberapa besar keberhasilan peserta didik dalam materi sholat fardu dengan metode demonstrasi, dan bagi peserta didik adalah diharapkan peserta didik dapat mampu berpikir kritis dan dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan bagi lembaga dapat meningkatkan mutu sekolah dan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian di bab 2 ada kajian teori dan hipotesis tindakan. Pada kajian teori ini ada metode demonstrasi, kemudian langkah-langkah demonstrasi, dan hasil belajar. Yang pertama adalah metode demonstrasi mengenai pengertian adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun melalui media pengajaran yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Kemudian langkah-langkah pada metode demonstrasi yang pertama adalah orientasi, kedua menyaji, ketiga mempersiapkan alat atau bahan, keempat demonstrasi siswa, kelima presentasi siswa, dan keenam kesimpulan. Lalu hasil belajar adalah perwujudan perilaku belajar yang biasanya terlibat dalam perubahan kebiasaan, keterampilan, sikap, pengamatan, dan kemampuan. Kemudian hipotesis tindakan ini adalah penerapan media demonstrasi dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan serta hasil belajar yang baik pada materi sholat fardu kelas 7 SMP Al-Furqon Jember. Dan yang terakhir adalah bab 3, kita akan membahas metodologi penelitian dan prosedur penelitian. Pada metode penelitian yaitu ada jenis pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif, kemudian ada lokasi yaitu di SMP Al-Furqon Jember, kemudian yang ketiga ada waktu, saya menggunakan 2 kali pertemuan, dan subjek penelitiannya adalah siswa SMP Al-Furqon Jember pada kelas 7. Lalu prosedur penelitian saya bagi menjadi 2 siklus, yaitu yang pertama siklus pertama adalah perencanaan. Kita bisa menggunakan analisis kurikulum, kemudian membuat RPP dan membuat materi pembelajaran. Kemudian ada pelaksanakan tindakan, yaitu dilaksanakan program pembelajaran dengan metode demonstrasi. Dan yang ketiga adalah observasi. Peneliti mengamati dan memberikan lembar observasi, kemudian memberi refleksi berupa pengumpulan data dan penilaian keberhasilan. Lalu pada siklus kedua, dalam proses perencanaan, kita dapat memperbaiki rencana pemberian siklus yang pertama, kemudian pelaksanaan tindakan, kita melakukan program pembelajaran yang metodenya demonstrasi dengan pembaharuan yang telah ada, dan observasi kita bisa melakukan penelitian mencatat progres perubahan, dan refleksi yaitu pengumpulan data pada siklus pertama dan siklus kedua dilanjutkan dengan evaluasi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.